Kalau yang untuk kaitannya dengan moratorium, saya tidak setuju. Kalau yang di luar negeri itu biasanya kan bisa digunakan untuk kayak mengembangkan kayak pemberdayaan ekonomi. Alasan pertama saya sebelum berangkat ke luar negeri itu memang jadi saya tuh kuliah ya di salah satu universitas swasta di Jawa Tengah di Semarang. Itu dengan mengambil kuliah malam dengan niat agar paginya saya bisa bekerja. Tetapi sampai 3 semester itu saya mencari pekerjaan susah sekali. Dari yang saya ngelamar di pabrik-pabrik, SPG, ngelamar di kios-kios pasar Johar. Saya cuti kuliah aja terus ke luar negeri agar bisa mendapatkan biaya untuk melanjutkan sekolah saya setinggi-tingginya ya, terus juga bisa membuka usaha seperti itu. Dulu saya pernah menjadi tenaga kerja Indonesia atau buruh migran di Taiwan, tepatnya di Wulai, Taipei. Itu hanya selama 6 bulan. Itu karena pekerjaannya juga begitu berat ya. Karena kontrak kerjanya di situ saya hanya menjaga nenek saja. Ternyata di sana banyak sekali pekerjaannya. Membersihkan 5 rumah yang besar-besar, menjaga 3 anak balita, ada kakek yang lumpuh, nenek yang lumpuh. Ketika saya sudah tidak kuat, saya mencoba untuk menghubungi KBRI ya, kalau di Taiwan KDI. Itu lah untuk mau telepon ke KDI itu saja kan butuh perjuangan. Ternyata di telepon juga tidak diangkat-angkat. Ketika pulang ke Indonesia, sampai rumah ditolong orang dan jatuh, pingsan ya, dipelukan ibu pingsan. Terus akhirnya sadar-sadar saya sudah ya bisa dibilang ya kayak orang sakit kan. Akhirnya orang tua membawa saya ke panti rehabilitasi, di opnam beberapa bulan. Ketika sakit saya nadari, ya Allah sembuhkanlah saya, jika saya sembuh saya janji sisa hidup saya untuk orang lain. Saat ini ada usaha, saya mendirikan taman penitipan anak. Di bidang pendidikan itu ada PAUD dan taman kanak-kanak. Kalau yang taman penitipan anaknya itu 550.000, itu untuk yang usia 1 tahun sampai 6 tahun. PAUD itu per bulannya 30.000 dan untuk TK-nya 40.000. Pertama kali modal usaha dari suami, kebetulan kan ya suami PNS gitu, jadi diambilkan dari uang pinjaman dari Bank Jateng. Iya, ada kesulitan ketika ya namanya anak-anak kan punya karakter masing-masing. Jadi ketika masuk pertama dalam waktu 1 sampai 2 minggu itu, dalam waktu penyesuaian itu kadang anak-anaknya nangis. Terus ya itu ada yang punya sifat masih menyakari, sambil nangis sambil nyakarin. Pengalaman di luar negeri yang pada akhirnya bermanfaat di aktivitas saya yang sekarang itu, ya itu salah satunya karena dulu di luar negeri harus bekerja dengan keras. Jadi ketika sekarang sampai di sini tuh ya sudah cekatan, sudah terbiasa. Meskipun saya di sana hanya 6 bulan dan itu sebenarnya tidak hanya terjadi sama saya, sama teman-teman juga yang masih di sana. Harapan kedepannya ya saya ingin membuka taman penitipan anak di mana-mana.